Yo, halo guys. Selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita akan lanjutkan cerita Terminal List episode 4. Untuk daftar episode lengkapnya, ada di kolom deskripsi guys. Dan buat yang belum subscribe channel ini, cus, langsung di tap tombol subscribe-nya ya. Nah, di episode 4 ini langsung membawa kita ke suasana duka, di mana tim harus menghadapi kehilangan pertama mereka. Haverford sedang mengemasi barang-barang pribadi Ish, hanya sebuah tas kecil berisi buku dan beberapa barang. Haverford menjelaskan kepada Ben dan Raife bahwa dalam dunia mereka tidak ada upacara pemakaman megah atau penghormatan publik. Ish hanya akan menjadi sebuah bintang di dinding memorial rahasia CIA. Ini adalah pengingat keras tentang realitas suram dari pekerjaan mereka. Raife yang merasa ada yang tidak beres sejak awal memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Dia menggunakan kontak lama ayahnya, seorang pensiunan agen, untuk mencari informasi tentang bosnya, Jet Haverford. Dalam percakapan telepon yang penuh teka-teki, Raife mendapat gambaran yang lebih jelas. Haverford adalah legenda di CIA, pendiri divisi operasi Iran yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga harimau tetap di dalam kandangnya sejak pemboman kedutaan AS di Beirut tahun 1983 yang hampir merenggut nyawanya. Kontak itu juga mengungkapkan rahasia terbesar Haverford. Dia menjalankan aset paling berharga di dalam Teheran, seorang informan dengan kode nama The Shepherd. Semua intelijen krusial yang mereka dapatkan selama ini, termasuk soal konvoi nuklir, datang dari satu sumber tunggal ini. Ini membuat Raife semakin curiga. Sementara itu, cerita beralih ke sisi Iran. Kita melihat Cyrus, salah satu pejabat Iran, sedang merayakan ulang tahun putranya, Babak. Fahid memberikan hadiah sebuah iPhone baru kepada putranya, sebuah detail kecil yang akan menjadi sangat penting nanti. Di tengah pesta, kita melihat ketegangan antara Cyrus dan rekannya. Fahid mulai ragu dengan apa yang mereka lakukan, khawatir teknologi nuklir ini akan jatuh ke tangan yang salah. Sedangkan Cyrus yang lebih pragmatis melihat ini sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan. Kembali ke markas Dark Wolf. Berkat foto yang diambil Ben, mereka tahu bahwa pihak ketiga yang membunuh Ishad adalah bagian dari Khalid Network, sebuah kelompok proliferasi nuklir di pasar gelap. Anehnya, meskipun ada kebocoran, Iran tetap melanjutkan rencana pengiriman teknologi Molnar. Haverford pun menyusun rencana yang sangat berisiko. Mereka akan menyergap konvoi yang membawa bearings nuklir tersebut di sebuah terowongan di Swiss. Rencananya adalah mengganti bearings asli dengan menggantinya dengan bearings palsu yang sudah disiapkan oleh Mossad. Bearings palsu ini akan membuat fasilitas pengayaan uranium Iran menjadi tidak berguna. Misi ini memicu perdebatan sengit di dalam tim. Raife sangat vokal menentang rencana itu. Melakukan penyergapan di terowongan yang padat warga sipil sangat berisiko. Dia merasa ada cara lain yang lebih aman. Tapi Ben, yang sekarang sudah sepenuhnya terpengaruh oleh filosofi Haverford, mendukung rencana itu. Dia berpendapat bahwa lingkungan yang terkendali dan kekerasan adalah cara terbaik. Di sini, kita melihat perpecahan pertama yang serius antara Ben dan Raife. Ben merasa di dunia operasi gelap ini, mereka akhirnya punya kebebasan untuk bertindak tanpa birokrasi. Sementara Raife merasa Ben mulai melupakan prinsip-prinsip yang mereka pelajari di tim SEAL. Ben, dengan argumennya yang meyakinkan, berhasil memenangkan debat itu. "Percayalah padaku, seperti aku mempercayaimu," katanya pada Raife. Di sela-sela persiapan, ada momen canggung antara Landry dan Tal. Landry, dengan sikapnya yang menyebalkan, mencoba melecehkan Tal saat memberinya senjata baru. Tapi Tal, yang bukan wanita sembarangan, dengan cepat menunjukkan siapa yang berkuasa. Dian langsung mendorongnya keluar kamar.
Eliza yang mendengar kegaduhan itu langsung menyerang Landry dengan pisau dan mengancamnya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa Tal dan Eliza adalah operator Mossad yang sangat tangguh dan tidak bisa diremehkan. Tibalah hari penyergapan. Tim sudah berada di posisi masing-masing di sekitar terowongan. Tal, dari pos komandonya, meretas sistem lalu lintas untuk menciptakan kemacetan dengan menempatkan mobil mogok di dalam terowongan dan mengisolasi konvoi target. Rencana berjalan mulus. Konvoi yang terdiri dari 2 mobil masuk ke dalam terowongan. Di situ, Landry dan Rayve sudah siap membuat ledakan asap, sementara tim Dark Wolf lainnya menyerang dari belakang. Dengan koordinasi yang presisi, tim berhasil melumpuhkan semua penjaga dan Ben serta Eliza berhasil merebut koper berisi bearings nuklir asli. Jackpot! Teriak mereka. Misi tampaknya sukses besar. Ben kemudian menelpon Haverford untuk melaporkan keberhasilan mereka dan Haverford memberitahu bahwa Profesor Molnar juga sudah dibereskan. Tapi tepat di saat mereka akan kabur, neraka pecah. Sebuah rudal RPG menghantam mobil mereka. Entah dari mana, sekelompok besar penyerang bersenjata lengkap muncul dan menyergap mereka. Ini bukan lagi pasukan reaksi cepat lokal, ini adalah tim militer profesional. Kekacauan total terjadi, mob tertembak dan terluka parah. Landry berhasil mengevakuasinya menggunakan mobil. Tim terpaksa mundur di bawah hujan tembakan. Dalam baku tembak yang brutal, mereka berusaha keluar dari zona pembantaian. Di tengah kekacauan, Ben menyadari ada yang sangat salah. Serangan ini terlalu cepat, terlalu terkoordinasi. Ini bukan kebetulan, ini adalah jebakan. Dan disinilah pengkhianatan terbesar terungkap. Saat Ben dan Eliza melarikan diri melalui terowongan yang sudah mereka siapkan sebelumnya, sang agen Mossad yang selama ini bertarung di sisi mereka, Eliza tiba-tiba melumpuhkan Ben dari belakang. Dengan wajah dingin, dia berkata, "Maaf Ben," lalu menendang wajah Ben sampai pingsan. Eliza kemudian mengambil koper berisi bearings asli dan kabur, meninggalkan Ben yang hancur. Episode ditutup di markas Dark Wolf. Haverford yang memeriksa handphonenya yang dicas nampak tidak terisi. Dengan curiga dia memeriksa alat casnya dan menemukan alat penyadap di dalamnya. Dia langsung geram dan sadar bahwa dia telah dikhianati oleh tim dari Mossad. Gila, benar-benar plot twist yang bikin merinding guys. Ternyata Eliza adalah pengkhianatnya. Tulis semua teori gila kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di rekap episode berikutnya.